Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan metodologi pembelajaran PAI dengan saya Ahmad Ridjalul Umami. Pada hari ini kita akan membahas terkait materi cooperative learning dalam pembelajaran PAI. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran yang berorientasi pada kerjasama peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi yang namanya kooperatif atau cooperation di sini adalah kerjasama. Jadi dalam pembelajaran ini adanya proses kerjasama antara individu yang tergabung dalam kelompok seperti itu. Langsung kita ke pembahasan yang kedua. Ciri-ciri cooperative learning yaitu yang pertama adanya interaktif promotif. Interaktif promotif di sini adalah adanya interaksi antar peserta didik, antar individu yang mana interaksi ini untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendorong, saling memotivasi dan saling membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar tugas kelompok bisa selesai dengan baik. Yang kedua, adanya saling ketergantungan antara individu secara positif. Di sini yang namanya kooperatif atau kerjasama ini dalam penerapannya itu harus ada saling ketergantungan antara individu satu dengan individu yang lain. Sehingga di sini dalam penerapan metode ini atau model ini tidak memungkinkan peserta didik untuk bisa mengerjakan hanya satu individu. Yang ketiga, adanya pertanggungjawaban setiap individu. Jadi dalam pembagian kelompok atau dalam anggota dalam kelompok itu semuanya berperan, semuanya mempunyai tugas masing-masing dalam mengerjakan tugas, yang mana dari tugas-tugas setiap individu ini akan menghasilkan tugas kelompok tersebut. Yang selanjutnya adalah komunikasi antar anggota. Dalam menyelesaikan tugas atau permasalahan yang ada dalam kelompok ini perlu adanya yang namanya komunikasi antar anggota. Itu merupakan ciri-ciri cooperative learning. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan cooperative learning. Jadi di sini fungsinya yang pertama adalah prestasi akademik. Maksudnya apa? Agar dalam pembahasan atau pemahaman materi peserta didik ini agar lebih mudah dan pada hasilnya dapat meningkatkan nilai akademik peserta didik. Yang kedua adalah menerima keragaman. Di sini selain untuk meningkatkan hasil pembelajaran, dalam model cooperative learning ini bertujuan untuk peserta didik agar dapat menerima keragaman yang ada dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan sosial. Selain prestasi akademik, menerima keragaman, diharapkan peserta didik dapat mempunyai pengembangan keterampilan sosial, yang mana agar peserta didik ini mudah bergaul dengan antar individu, dan kedepannya ketika peserta didik ini membaur atau membaur kepada dengan lingkungan sekitar itu peserta didik tidak canggung dan bisa menyesuaikan dengan baik. Itu mengenai fungsi dan tujuan cooperative learning. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran cooperative learning. Adapun langkah yang pertama adalah guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Di sini sangat berperan penting di awal ini, sehingga guru harus menerapkan dengan baik dan runtut juga dan jelas juga, dan peserta didik diupayakan dalam tahapan ini pun juga betul-betul paham. Yang kedua adalah setelah guru menyampaikan tujuan dan memberikan motivasi atau dorongan pada peserta didik agar peserta didik bisa menerapkan dengan baik,
nanti pada saat pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, guru menyajikan informasi terkait materi secara singkatnya saja, gambaran umumnya saja, agar peserta didik mempunyai gambaran terkait materi yang ada. Yang ketiga, mengorganisir peserta didik ke dalam kelompok belajar. Nah, di sini guru membentuk kelompok dari beberapa siswa tadi yang ada di dalam satu kelas ini dibentuk kelompok. Dalam satu kelompok ini bisa 2 anggota sampai 5 anggota. Dan dalam pembagian kelompok ini, dalam satu kelompok ini diupayakan dalam satu kelompok itu adalah hitro ya. Hitro di sini maksudnya apa? Beraneka ragam. Ada yang pintar, ada yang cerdas, dan ada yang kecerdasannya menengah, ada yang mungkin dalam pemahaman informasi kurang. Jadi di situ satu kelompok harus beraneka ragam. Yang keempat, membantu dan mendampingi kerja tim dan belajar. Jadi pada saat proses pembelajaran cooperative learning, guru ini tidak cukup duduk di tempatnya, tetapi di sini guru harus berkeliling dan memastikan bahwa peserta didik dapat menerapkan program atau langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika ada langkah atau program yang tidak sesuai, maka guru harus langsung membenarkan dan mengarahkannya. Agar apa? Nanti ketika proses pembelajaran dan hasil akhir pun sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi di sini untuk mengukur keberhasilan program atau metode atau model yang diterapkan oleh guru. Apabila dalam evaluasi ini nilai peserta didik kurang maksimal, maka guru harus memberikan tindakan remedial atau pengayaan. Jadi seperti itu. Yang keenam, memberikan penghargaan. Nah, di sini penghargaan ini sangat penting. Sangat penting ini bertujuan untuk apa? Menguatkan. Jadi semisal peserta didik ini sudah mencapai hasil yang baik, maka diharapkan ketika dengan adanya penghargaan ini, ke depannya peserta didik bisa meningkatkan atau mempertahankan apa yang sudah dia capai. Dan ketika ada peserta didik yang belum berhasil, itu nanti ketika mendapatkan seperti punishment atau hukuman, itu agar ke depannya peserta didik lebih waspada dalam menerapkan pembelajaran. Jadi penghargaan ini bertujuan untuk menguatkan suatu yang baik dan menghilangkan suatu perbuatan yang kebiasaan yang buruk oleh peserta didik. Oke, ini saya akan menyajikan 5 metode yang ada di dalam cooperative learning, yang mana cooperative learning ini bisa diterapkan untuk materi pembelajaran PAI apapun, tapi di sini lebih efisien, lebih efektif ketika diterapkan ke materi pembelajaran yang non praktek ya. Praktek pun juga bisa, tetapi lebih bisa berjalan jika lebih ke banyak yang materi atau yang teori. Oke, yang saya akan sampaikan yang pertama adalah metode jigsaw. Metode jigsaw ini adalah nanti guru membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok, yang mana dalam kelompok di situ nanti guru memberikan materi yang berbeda-beda. Jadi kelompok 1 diberikan materi A, kelompok B diberikan materi B, kelompok C diberikan materi C. Dari ketiga kelompok ini setelah terbagi, setelah guru memberikan tugas, yaitu siswa untuk mendiskusikan berdasarkan materi yang sudah ditugaskan. Setelah masing-masing kelompok ini sudah paham betul terkait materi yang ada, maka tahapan selanjutnya yaitu setiap anggota ini diacak lagi. Jadi dalam anggota kelompok A nanti ada sebagian yang ada di kelompok B dan ada yang sebagian di kelompok C. Begitu pula di kelompok B, ada yang di kelompok A dan kelompok C. Dan kelompok C ada yang di B dan di A. Setelah tercampur dari berbagai kelompok, nanti masing-masing kelompok itu akan sharing terhadap hasil yang sudah dia kuasai. Jadi nanti berdiskusi lagi, di situ saling menyampaikan informasi yang sudah dipahami terkait masing-masing materi. Setelah itu,
Anggota kembali ke kelompok masing-masing dan bisa menyimpulkan materi tersebut. Itu untuk materi jigsaw. Jadi jigsaw ini lebih efektif kepada untuk materi-materi yang bersifat teoritis banyak, seperti hanya sejarah atau enggak fikih, itu yang membutuhkan pemahaman yang cukup lama. Jigsaw ini alternatifnya agar pemahaman siswa cepat dipahami dan materi yang banyak itu tadi bisa tercover. Yang kedua, group investigation. Grup investigasi ini adalah nanti guru membuat kelompok-kelompok dan dari kelompok tersebut grup investigasi ini nanti guru membuat kelompok-kelompok. Dari grup investigasi ini nanti guru membagi peserta didik beberapa kelompok. Nah, dari kelompok ini nanti diminta untuk investigasi atau untuk meneliti atau mengamati berdasarkan tugas yang ada. Dari hasil investigasi itulah nanti dipresentasikan setiap kelompok agar apa, nanti semua satu kelas ini bisa memahami materi tersebut berdasarkan investigasi. Kalau diterapkan dalam PAI ini bisa diterapkan, contohnya semisal kita akan membahas terkait sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini nanti ada kelompok A nanti diminta untuk investigasi di masjid A untuk mencatat langkah-langkah yang diterapkan dalam sholat Jumat di daerah tersebut. Nanti kelompok B juga menjelaskan investigasi seperti itu, kelompok C juga investigasi. Setelah ketiga kelompok ini investigasi terkait pelaksanaan sholat Jumat di masing-masing daerah, nanti 3 kelompok ini menyampaikan hasil investigasinya, dan nanti ketika ada perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, nah disitulah peran guru nanti akan yang meluruskan agar apa, pemahaman anak ini bisa multidimensi atau dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi inilah nanti siswa bisa ke depannya ketika peserta didik membaur dengan lingkungan itu bisa lebih menghargai, seperti itu. Yang ketiga, to stay and to stray. To stray ini guru setelah membentuk kelompok yang mana kelompok itu terdiri dari 5 anggota, 4 anggota atau 5 anggota, dan nanti ada 2 anggota yang bertugas sebagai tamu. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C ini memahami materi yang berbeda-beda. Kelompok A memahami kelompok A, kelompok B memahami kelompok B, kelompok C memahami materi B. Nah, semua itu diskusi dan dipahami. Setelah semua paham, nanti ada yang tugas 2 tamu dan sisanya ada yang stay. Nah, tugas yang bertamu ini dia mengumpulkan informasi dari berbagai kelompok. Nah, untuk yang to stay ini dia menyampaikan materi jika ada kelompok lain yang bertamu di kelompok tersebut. Jadi saling tukar informasi. Dan setelah 2 yang bertamu itu sudah mengumpulkan seluruh informasi, 2 anggota itu kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan hasil tamuannya. Okay. Itu to stay and to stray. Yang keempat adalah make a match. Make a match ini yang guru ini lebih ribet di awalnya, tetapi dalam proses pembelajarannya nanti lebih menantang, kompetitif. Karena apa? Nanti guru harus menyiapkan kartu yang berisi pertanyaan dan kartu yang berisi jawaban. Dan nanti dalam proses pembelajaran itu nanti peserta didik suruh mengematchkan atau menjodohkan kartu antara pertanyaan dan jawaban. Yang kelima, the power of two. Lanjutkan yang selanjutnya adalah kelebihan model cooperative learning. Kelebihannya yang pertama adalah meningkatkan sikap peduli antar teman, ya, karena tadi harus menjadi satu kelompok sehingga di situ ada sikap peduli, ya. Terus yang kedua, meningkatkan semangat dalam berkompetisi, ya. Jadi dengan adanya kompetisi itu menggugah semangat siswa untuk mempelajari materi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas dengan saling bekerja sama. Diharapkan solidaritas antar teman itu akan baik. Ya, selanjutnya pembahasan kita adalah kelemahan model cooperative learning.
Ya, dalam setiap model itu pasti ada yang namanya kelebihan dan kelemahan. Untuk kelemahan dari model cooperative learning di sini yang pertama yaitu butuh persiapan yang matang. Karena apa? Jika persiapan dari guru ini tidak matang atau tidak sempurna, maka nanti akan menghambat proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran terhambat, maka program pembelajaran secara keseluruhan dan hasilnya pun tidak berhasil. Jadi di sini kelemahannya yaitu butuh persiapan yang matang. Sehingga dalam penerapan cooperative learning ini, guru harus mempersiapkan secara mendetail, secara lengkap, secara utuh ya. Yang kedua, proses pembelajaran lebih rumit. Nah, di sini proses pembelajaran yang berlangsung ini kalau guru tidak memahami terkait konsep yang ada secara detail, secara jelas, maka nanti kerumitan ini berdampak pada saat proses pembelajaran. Jadi efeknya apa? Nanti ketika gurunya bingung karena proses pembelajaran yang terlalu rumit, nanti siswa pun juga bingung. Ketika siswa pun bingung, maka proses pembelajaran tidak berhasil dan hasilnya pun dijamin tidak akan maksimal. Yang ketiga, yaitu yang terakhir adalah butuh waktu yang tidak singkat. Jadi dalam penerapan model cooperative learning ini tidak bisa hanya 5 menit atau 10 menit karena di sini dalam memahami materi ini lebih ke peserta didik, sedangkan peserta didik dalam memahami materi itu kurang begitu maksimal, sehingga butuh waktu yang cukup lama agar peserta didik bisa memahami materi dan dalam berdiskusi. Itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktifnya dari mahasiswa-mahasiswi semua. Minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.